Salam damai, apa kabar para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih? Senang sekali menjumpai Anda kembali dalam siaran Oase Rohani Katolik di hari ini. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, bersemangat pada hari ini. Berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Pastor Yohanes Budi Raharjo SDB. Dan saya Bernadette Marita akan menemani Pastor Budi dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita menyapa salam damai kepada Pastor Budi yang sudah berada di studio untuk Anda semua. Salam damai Pastor. Salam damai Marita, juga kepada pemirsa, pendengar, dimanapun Anda berada. Pastor sehat? Sehat, syukurlah. Semoga Marita semua juga ya. Iya. Sehat, sukacita, karena kebangkitan Tuhan. Amin. Terima kasih karena Pastor sudah bersedia menemani sahabat Oase Rohani Katolik dalam siaran Oase Rohani Katolik. Baiklah para pendengar, marilah kita mulai acara kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Pastor Budi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa, sumber sukacita, Engkau senantiasa memperbaharui hidup kami berkat kehadiran Roh Kudus. Semoga dengan menjadi putra-putrimu, kami boleh mengambil bagian dalam kemuliaan kebangkitan putramu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra. Amin. Setiap manusia dikasihi oleh Allah Bapa. Tidak seorang pun dilupakan, karena setiap nama ditulis dalam hati Tuhan yang baik. Demikianlah kata bijak dari Paus Emeritus Benediktus ke-16. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah, marilah kita bergembira dan memuliakan Tuhan, Raja yang Maha Kuasa. Haleluya. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 22 sampai 34. Ketika Paulus dan Silas ada di kota Filipi, terjadilah yang berikut ini. Orang-orang Filipi bangkit menentang Paulus dan Silas, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus,
dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan itu kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka semua ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Tangan kananmu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Tangan kananmu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, karena Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Tangan kananmu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Tangan kananmu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Tangan kananmu menyelamatkan daku. Engkau akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Tangan kananmu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik, kini saatnya kita simak bersama Injil Suci menurut Yohanes bab 16 ayat 5-11 yang akan disampaikan oleh Pastor Budi untuk kita semua. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, maka marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Pastor Budi untuk kita semua. Silahkan Pastor. Baik, Marita, pemirsa pendengar dimanapun, seperti tadi salam saya katakan sukacita Paskah, kita masih terus dalam masa Paskah. Ya. Sesudah bangkit, kita tahu 50 hari masa Paskah itu sampai Pentakosta. Dan 2 hari lagi, hari Kamis,
adalah hari raya Yesus naik ke surga. Dan luar biasa di Indonesia kita dapat hari libur. Bahkan di negara-negara yang Italia atau Filipina banyak Katolik itu juga tidak ya. Ini luar biasa. Dan semoga hari libur itu ya pakai untuk ke gereja untuk merayakan kenaikan Tuhan. Dan ya nanti itu lebih saya komentari di bagian kedua tentang Injil karena menyongsong Pentakosta, Tuhan yang mau naik ke surga. Dan hari ini yang bagian pertama ini saya mau komentari yang bacaan pertama. Seperti pernah dalam edisi yang bulan lalu saya mengisi dan saya mengatakan bahwa dalam masa Paskah bacaan pertama terus diambil dari Kisah Para Rasul. Bahkan di hari Minggu. Bacaan hari Minggu kan biasanya dari Perjanjian Lama ya. Tapi diambil juga Kisah Para Rasul. Buat saya sendiri membaca selalu Kisah Para Rasul tidak jemu dan selalu menggetarkan. Karena membayangkan gimana cara hidup orang-orang yang menjadi percaya setelah ditinggal Yesus. Bagaimana orang-orang pertama, para rasul itu bekerja meneruskan amanat Yesus, menjalankan amanat Yesus. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil, membangun jemaat gereja, umat Allah, kerajaan Allah. Dan hari ini kita sampai di bab 16, di mana kisah tentang Paulus dan Silas di kota Filipi. Dan kota Filipi itu adalah kota pertama di daratan Eropa yang didirikan oleh Paulus. Dalam perjalanan misionarisnya yang kedua, Paulus sampai di Filipi dan dia mewartakan Injil dan kemudian ada orang-orang yang menjadi percaya dan terbentuklah jemaat gereja di kota Filipi. Dan hari ini kita mendengar bagaimana Paulus dan Silas mengalami hal yang pertamanya kelihatannya sengsara, tetapi kemudian berakhir dengan sukacita. Sengsara karena kita tahu bagaimana mereka diperlakukan. Banyak motifnya di situ kompleks. Ada yang iri hati, ada yang merasa mungkin dirugikan karena orang-orang yang tadinya menyembah Allah lain sekarang mau berbakti kepada Allah yang Paulus wartakan, ya, dan motif-motif lainnya. Dan di situ sampai ya dikatakan mereka dikoyakkan pakaiannya, didera, dipenjara. Dan untuk memastikan mereka betul-betul nggak bisa kemana-mana, dan di penjara bagian yang paling kuat mestinya, dikatakan yang paling tengah. Dan sudah di penjara yang paling tengah, dibelenggu lagi, ya, dipasung dengan belenggu yang kuat. Jadi sudah deh, nggak bisa apa-apa, ya, powerless, nggak bisa apa-apa. Tapi justru di sini menarik, karena justru kita membaca karya Tuhan, campur tangan Tuhan, seperti Mazmur tadi, tangan kananmu Tuhan menyelamatkan aku. Intervensi, dan di situ terjadi yang kita bisa bilang mukjizat Tuhan campur tangan. Ada gempa, sendi-sendi penjara lepas, dan belenggu lepas, dan bebas. Dan yang menarik, bahwa tidak hanya Paulus dan Silas kemudian bisa bebas keluar dari penjara, tetapi cerita tadi, kepala penjara yang ketakutan, mau bunuh diri, tetapi akhirnya disadarkan mereka masih di sini, Paulus dan Silas masih di sana, dan akhirnya pertanyaan yang indah, apa yang harus kuperbuatnya supaya aku selamat? Menarik.
Apa yang aku perbuat? Mungkin pertanyaannya itu mungkin selamat dari penguasa, pimpinannya, dan sebagainya. Tapi itu kesempatan Paulus kembali selalu di kesempatan apapun mewartakan Injil. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Menarik keselamatan dalam visi yang lebih besar, ya, keselamatan jiwa, keselamatan kekal. Dan yang indah kemudian dari orang yang memenjara, akhirnya mengobati bilur-bilur luka-luka mereka, malah memberi makan, ya, menjadi saudara dalam iman. Dan kata itu yang bagus, mereka sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Itulah buah kebangkitan Tuhan. Itulah keselamatan. Senantiasa cerita-cerita orang yang menjadi percaya, mengalami kebangkitan Tuhan, lalu penuh dengan sukacita. Demikian maka kita melihat ini sebagai sesuatu yang tentu sangat menginspirasi buat kita sendiri. Ada kalanya tentu kita pada fase-fase yang seperti bagian pertama, mengalami kesusahan, kesulitan, penderitaan, dan merasa powerless, tidak bisa mampu apa-apa lagi. Tetapi Mazmur itu dipilih untuk menanggapi bacaan pertama, itu indah. Aku hendak memuji namamu oleh karena kasih setiamu, dan karena kasih setiamu pada hari ini aku berseru, engkau menjawab aku. Karena tadi diceritakan, dalam keadaan yang sudah tidak bisa apa-apain, apa yang bisa dibuat oleh Paulus dan Silas? Mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, mereka bermazmur. Dan biasanya kalau sikap perbuatan seperti itu, hati seperti itu terangkat. Bukan kesedihan, bukan merasa pesimis ya, tetapi selalu penuh pengharapan. Tuhan pasti bertindak. Tuhan pasti hadir menyertai pada waktunya. Pasti membuat bagus. Dan yang kita dengar tadi itu luar biasa, maka engkau menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Saya bisa bayangkan, kita semua bisa bayangkan, kita rasakan seperti apa setelah itu ya. Paulus dan Silas mengalami hal itu sendiri, tambah kekuatan, tambah yakin, Tuhan menyertai, Tuhan terus campur tangan dan mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Tangan kananmu menyelamatkan daku ya Tuhan. Ya, dan maka ayat itu yang tadi yang ketiga, engkau akan menyelesaikan segalanya bagiku. Seperti di tempat lain dikatakan ya, Allah yang memulai pekerjaan yang sekarang ini akan menyelesaikannya pula. Dengan keyakinan seperti itu, semoga kita juga punya keyakinan itu, inspirasi dari bacaan ini ya, seperti itu. Dan kita selalu dengan keyakinan semangat Tuhan hadir, Tuhan mendengarkan doa kita, dan Tuhan menyelamatkan. Dan di situ yang bagian Mazmur ayat 3, kalimat terakhir, ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Ya. Sukacita, keyakinan, harapan, mengandalkan penyertaan Tuhan. Ya, Tuhan yang berjanji, lihat aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan bacaan pertama ini, komentar ini kiranya sekali lagi bisa memberi inspirasi bagi semua saja dengan jalan hidup yang masing-masing berbeda, dengan situasi yang berbeda-beda, pasti semua pernah mengalami rasa susah, rasa bahkan seperti mereka ini terpuruk barangkali, ya, seperti tak berdaya, dan justru disitulah saatnya kita mencontoh mereka, kita tetap di dalam doa, memuji, bermazmur, dan Tuhan tentu mendengarkan, dan tangan Tuhan tentu bertindak untuk keselamatan kita, untuk kebaikan kita. Demikian Marita kiranya yang bisa memberi
semangat, ya, inspirasi dan semangat sukacita dalam masa Paskah ini dengan bacaan yang tadi kita dengarkan dan renungkan bersama. Sungguh luar biasa sekali ya Pak Pastor ya, karena Paulus dan Silas berkat doa-doa dan puji-pujian nyanyian mereka diselamatkan dan juga kepala penjara itu diselamatkan menjadi pengikut Kristus. Kemudian bagaimana kenapa kepala penjara itu ketakutan dan mau membunuh diri, Pastor? Apakah dia ketakutan karena raja akan menghukumnya tawanan lepas? Ya, tentu seperti kepala penjara itu tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Tawanan semuanya lepas, wow. Satu saja sudah tanggung jawabnya kan. Sama seperti orang kalau suruh jaga apa sajalah, keuangan apa, dan ada yang curi, ya kan, barang di gudang ada yang curi. Nah, ini apalagi tawanan, ada yang lepas begitu, dan lepas semuanya, tentu ketakutan sekali. Ketakutan sekali akan hukuman yang pasti nanti akan menimpa mereka. Dia tidak hanya lepas jabatan, mungkin lebih daripada itu, mungkin apakah dihukum mati bahkan, ya, untuk peringatan pada petugas yang lain supaya tidak sampai terjadi begitu lagi. Dan itulah yang pasti ketakutannya sebesar itu. Oke, dan sampai orang kalau ketakutan, putus asa, tidak tahu, wah gimana jalan keluarnya, kan ada yang tergoda untuk bunuh diri. Daripada nggak tahan akan penderitaan yang sudah di depan mata itu, nggak kuat menjalaninya, lebih baik saya habisi hidupku, sudah nggak melihat lagi atau mengalami penderitaan. Ya. Dan yang menarik itu dia, Paulus mengatakan, jangan celakakan dirimu, jangan bunuh diri itu ya, kami masih ada di sini. Wow, pasti serta-merta berubah rasa dari kepala penjara itu. Dan seperti tadi saya katakan, di situ kesempatan, pasti secara alami dia akan bertanya, ini saya mesti gimana nih supaya saya selamat, ya. Dan di situ itu tadi, momen gimana pun, Paulus menggunakan kesempatan setiap saat untuk bisa masuk dalam pewartaan Injil, percaya kepada Yesus, kamu bahkan seluruh anggota keluargamu akan selamat. Ya, sekali lagi indahnya berjalan di jalan Tuhan, tidak disangka-sangka, karena biasanya kita, tentu saya pikir Paulus dan Silas mau semuanya lapang-lapang mewartakan Injil, wah semua membuka diri dan menerima, semua langsung menerima sebagai saudara, bersukacita, diterima. Kan pasti itu ekspektasi atau bayangkan, apalagi Paulus yakin ini adalah kabar sukacita, kabar baik untuk dibagikan, tetapi kenyataannya tidak seperti semulus itu, seindah itu. Ada hal-hal yang jalan terjal, ada yang sangat membuat penderitaan besar, tetapi yang tidak disangka itu pengalaman diubah menjadi sukacita karena Tuhan terus ikut bertindak. Dan itu adalah realitas yang dekat, yang pasti kita semua alami. Kita semua entah itu lagi studi atau sudah bekerja, berumah tangga, pasti semua berpikir sesuatu yang baik, mulus, lancar, begitu ya. Ternyata kan banyak liku-likunya, naik turunnya, dan jalan-jalan yang bisa tidak mudah dilalui. Dan ini yang saya pikir bisa menjadi inspirasi sekali lagi buat kita semua. Paulus dan Silas mengalami resepnya, boleh dibilang petunjuknya, tetap tekun dalam doa. Dalam doa, memuji Tuhan, bermazmur, dan ternyata Tuhan bertindak. Tangan kanan Tuhan menyelamatkan aku. Apa yang terjadi kepada Paulus dan Silas juga terjadi dan bisa terjadi dan akan terjadi kepada kita masing-masing menurut situasi kita dan
sama-sama kita bisa berseru itu dengan sukacita, ya, bahwa tangan kanan Tuhan menyelamatkan kita. Gitu. Terima kasih, Pastor. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita resapkan dalam hati sanubari kita apa yang sudah direnungkan oleh Pastor Budi di bagian pertama ini. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali menjumpai Anda dalam siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Di studio masih ada Pastor Yohanes Budi Raharjo SDB dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Bagi Anda yang mau bertanya, mengirimkan usul atau saran, silakan Anda semua kirim ke orkKAJ2021@gmail.com atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0881 0251 33438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali menyimak permenungan dari Pastor Budi di bagian kedua ini. Silakan Pastor. Baik, Marita, pemirsa pendengar, kita lanjut di bagian kedua. Saya mau mengomentari bacaan Injil. Kalau bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, cerita kabar sesudah Yesus bangkit dan naik ke surga. Kalau ini konteksnya adalah sebelum Yesus wafat. Sebelum Yesus bangkit, sebelum Yesus wafat. Dan di situ dalam perjamuan terakhir, Yesus mengatakan di situ dalam amanat perpisahannya. Yesus mau berpisah. Karena Yesus tahu waktunya sudah tiba, dan ia mau menggenapi apa yang menjadi kehendak rencana Allah, penebusan keselamatan. Ia mau ditinggikan, dan itu artinya dia mau meninggalkan murid-murid. Dan meninggalkannya bukan meninggalkan pergi keluar kota atau luar negeri, meninggalkan dunia ini. Dan perpisahan selalu mendukakan, apalagi perpisahan dari dunia dengan kematian, yaitu duka cita. Maka tadi dikatakan, sekarang aku pergi kepada Dia, kata Yesus, yaitu kepada Bapa. Tapi konteksnya di sini adalah Yesus mau meninggalkan dunia lewat penderitaan dan wafatnya di salib. Dan di situ maka hatimu berduka cita. Namun yang menarik di situ, Yesus mengatakan, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Biarpun itu susah, mendukakan, tapi masih lebih baik. Kenapa? Yaitu tadi dikatakan, karena kalau aku pergi, baru Roh Kudus akan datang. Dan punya Yesus di tempat lain mengatakan penolong yang lain diberikan kepada kita. Penolong pertama adalah Yesus sendiri. Yesus yang selama 3 tahun bersama murid-murid, mengajar, menyembuhkan, membuat tanda-tanda, dan puncaknya ia yang berkorban untuk keselamatan kita. Lalu Yesus mesti pergi, dan nanti Roh Kudus itu diutus penolong yang lain itu. Dan menurut Tuhan bilang, lebih baik begitu. Bisa dibandingkan, kadang saya pernah lihat pengalaman seorang ibu yang menangis sedih sekali karena anaknya mau pergi meninggalkan dia, pergi ke luar negeri untuk studi. Wah, bayangkan, saya heran waktu itu melihat. Mau ditinggal pergi studi saja, menangisnya begitu rupa. Oke? Dan itu kan cuma sebentar, apalagi zaman sekarang bisa dengan media sosial selalu kontak ya. Tetapi ya dalam konteks itu pasti bagaimanapun lebih baik anaknya itu pergi. Karena kalau tidak pergi ya tidak kuliah, tidak
menyelesaikan studi yang dia cita-citakan, ya, tapi kalau pergi nanti balik lagi sudah dengan studi keilmuan yang dia dapat, dan tentu pasti lebih baik. Begitu kan? Bisa sedikit dibandingkan seperti itu. Nah, maka kita di sini diajak untuk mengapresiasi bahkan yang lebih baik daripada ketika Yesus yang ada bersama murid-murid. Bahkan lebih baik. Dan apa lebih baiknya? Tadi di bagian pengantar saya katakan kita sudah mau masuk 2 hari lagi ke hari raya Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga, pergi kepada Bapa, kembali, betul-betul kembali dalam rumusan credo. Aku percaya iman kita adalah ya duduk, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, itu seperti tadi Mazmur tanggapan, tangan kananmu menolong aku, ya, di sebelah kanan. Begitu, satu ungkapan, ya, dekat bagian dari Allah Bapa. Dan dari situ Roh Kudus diutus. Untuk apa? Dan itu perannya. 3 hal itu. 3 hal itu perannya adalah pertama, menginsyafkan dunia akan dosa. Jadi kenapa? Karena dosa, karena tidak percaya kepadaku, kata Yesus. Jadi dosa itu bukan hanya sekedar perbuatan yang melawan moral, immoral, ya. Tetapi dalam terang sabda Tuhan, dosa pertama-tama adalah menolak Tuhan, tidak menjadi percaya kepada Yesus. Dan di situ Roh Kudus berkarya kepada kita orang beriman menginsyafkan hal itu, ya. Di dunia akan dosa, menginsyafkan dunia akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Maka itu bisa menjadi satu pelajaran praktis buat kita kalau kita mau mengajak orang menjadi insyaf. Peran Roh Kudus yang menginsyafkan, bukan saya. Ya, sehingga kita perlu berdoa, mohon juga penyertaan Roh Kudus, bersatu dengan Roh Kudus untuk bisa menginsyafkan orang ini dan itu. Mungkin ada yang tidak benar, ya, atau yang keliru, begitu. Bukan kemampuan saya untuk menginsyafkan mereka. Demikian, ya, yang bisa kita hayati dalam praktek hidup kita seperti itu. Kesadaran bahwa Roh Kudus itu yang bisa menginsyafkan dunia, menginsyafkan orang lain. Kita perlu berdoa dan bersatu dengan Roh Kudus, menyadari kehadirannya untuk bisa menginsyafkan. Pertama-tama juga menginsyafkan diri kita sendiri akan hal-hal yang mungkin kita tidak sadari, ya, dan makin peka terhadap Roh Kudus akan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam diri kita sendiri. Dan dari situ pekerjaan Roh Kudus untuk menyadarkan kita, untuk membangun kita dalam kesempurnaan hidup, dalam kepenuhan kebenaran yang menjadi tugas Allah Roh Kudus bagi dalam jiwa orang beriman. Lalu di situ juga akan kebenaran, menginsyafkan dunia akan kebenaran. Kenapa? Di situ Yesus terangkan, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Kebenaran ini terjemahan yang tidak mudah dari aslinya, yaitu righteousness kalau dalam bahasa Inggris. Ya, dalam bahasa Inggris, righteousness. Dan kalau kebenaran kan pikiran kita, kalau bahasa Inggris, truth. Tapi ini righteousness. Righteousness-nya itu apa? Bahwa ketika diadili, orang bisa melihatnya, menilai, Yesus itu orang bersalah. Okay. Dia pantas dihukum. Dia memang versi
yang pandangan lain ya, dunia ini dengan segala tuduhan-tuduhannya. Tetapi dengan kematian yang sangat hina, dihukum seperti itu sampai mati, tapi kemudian Yesus bangkit, dan bangkit naik ke surga. Dan di situ membuktikan righteousness, yang benar itu ya Yesus. Yang orang yang benar ini, bukan yang penghukum-penghukum itu, pengadilan mahkamah agama dan orang-orang lainnya menganggap mereka yang benar. Jadi yang benar karena apa? Karena dibuktikan dengan kebangkitan Yesus dari mati. Dan itu proof dialah yang benar, righteous di mata Allah. Dan dia menjalani itu karena dia menanggung dosa-dosa orang. Dia menerima semuanya itu. Maka itu bisa menjadi inspirasi juga buat kita saat kita mengalami juga bisa seperti Tuhan Yesus. Kita disalahkan untuk sebetulnya yang kita tidak salah. Apalagi kita dihukum untuk satu perbuatan yang katakan perbuatan jahat yang sebetulnya kita tidak lakukan. Maka tetap tabah dan terus bertekun, bersabar. Seperti tadi bacaan pertama, dengan tekun dalam doa, ada saatnya bisa kita mengalami righteousness itu, kita dibenarkan. Bahwa kita itu yang berjalan di jalan Tuhan, tentu Tuhan menunjukkan kebenarannya. Saatnya Tuhan yang menunjukkan ya. Dan tentang penghakiman, di situ juga dijelaskan karena penguasa dunia ini telah dihukum. Iblis dan kejahatan kalah di hadapan Tuhan yang bangkit. Semoga kita juga menjadi manusia-manusia Paskah. Manusia-manusia yang sudah menang atas dosa dan kejahatan, atas iblis, ya, atas maut nantinya. Begitu. Dan ini yang bisa kita renungkan memasuki pesta Hari Raya Kenaikan Tuhan, lalu kita diajak 9 hari bernovena, mengenang lagi turunnya Roh Kudus, dan kita mau juga makin menghayati kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu, seperti Tuhan sendiri katakan, penolong kita yang lain. Membantu kita untuk memberikan penyadaran, ya, menginsafkan. Juga untuk membuat kita menjadi kuat, penguatan, ya, dan menjadi kebenaran di dalam hidup kita. Demikian, semoga kita terus dalam sukacita Paskah dan makin mendekati novena kepada Roh Kudus, menyambut Pentakosta, kita makin menyadari itu. Kehadiran Roh Kudus di dalam hidup dan karya kita, Allah terus menyertai kita dengan kehadiran Roh Kudus di dalam gereja dan terus menolong kita asal kita makin terbuka, asal kita makin mendengarkan suaranya, bukan suara-suara dunia, ya, dan asal kita makin bisa bekerja sama, ya, mau menerima bantuan itu dari Tuhan. Demikian, mari Pak. Terima kasih Pastor. Tuhan pasti menyertai kita dengan mengirimkan Roh Kudusnya kepada kita ya Pastor ya. Tapi mengapa banyak yang mengalami ketakutan dalam pelayanan Pastor? Bagaimana cara mengatasinya? Ya, itu bukan hanya orang yang mengalami ketakutan entah dalam kehidupan, dalam pelayanan, mungkin banyak juga yang kurang menyadari kehadiran Roh Kudus. Pak Rasul Paulus kan juga pernah menegur umat jemaat di Korintus, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu bait Roh Kudus? Begitu. Mungkin juga tidak sedikit orang Kristiani yang juga lupa
atau tidak menyadari kalau di dalam tubuhnya itu bait Roh Kudus. Itu kan kata-kata yang mestinya mencengangkan, kita pikirkan, tangkap baik-baik. Karena misteri iman kita, iman Kristiani, kalau dipikir-pikir itu luar biasa. Apa yang kita imani, yang kita miliki, lihat agama-agama lain. Tidak ada yang mengajarkan Allah membagikan rohnya untuk kita. Dan ini yang diwartakan dalam Injil. Dan ini yang dijanjikan oleh Yesus. Dan ini yang diperoleh oleh Yesus dengan wafatnya, sengsaranya, wafat kebangkitan. Dia pergi supaya Roh Kudus turun. Dan itu anugerah yang terbaik. Karena kehidupan Allah sendiri, diri Allah sendiri, masuk ya di dalam jiwa kita. Dan kita menjadi seperti tadi kata Rasul Paulus, baitnya. Dan kalau kita punya kesadaran itu, pertama-tama kan kita menjaga kekudusan bait Allah. Ya, tidak mencemarkan tubuh kita, karena itu baitnya. Kalau gereja kadang-kadang pasti tempat itu dijaga bersih secara lahiriah. Ya, ada yang saya melihat gereja yang tulisan ini batas suci. Itu lebih suci lagi. Ada yang seperti itu ya. Jadi itu bait Allah yang sesungguhnya, bukan dari batu dan semen, dari darah dan daging manusia. Dan itu kalau makin menyadari pertama itu, makin menjaga hidup kita. Dan merasa kemudian ada penghiburan, penyertaan, karena Roh Tuhan ada padaku. Oke, ikut menyertai dan hidup tidak sendiri. Ada yang menyertai. Kadang yang justru sangat mematikan atau sangat menekan jiwa, perasaan sendiri, lonely, apalagi kosong. Tetapi kehadiran Roh Kudus, kalau kita sadari, membuat kita mestinya tenang. Membuat kita, seperti tadi, tidak takut apapun. Karena Roh Kudus menyertaiku. Bukan berarti kita tidak akan pernah menderita, tidak. Karena tidak ada ceritanya di dalam kitab suci, orang-orang yang hidup dalam Roh Kudus, dikasihi Tuhan yang tidak menderita malah. Para rasul menderita. Tadi bacaan pertama, Paulus dan Silas didera, dikoyakan pakaian, didera, dimasukkan penjara, dibelenggu, dan pernah mereka juga dirajam, dipikir sudah hampir mati, ditinggalkan, ternyata masih hidup ya. Itu penderitaan secara fisik, belum ada pengalaman ditolak juga, ada pengalaman difitnah, dituduh. Itu sangat menyedihkan, mendukakan, sangat menderita, tetapi mereka kayak Rasul Paulus sering seperti referen dikatakan dalam surat-suratnya, seperti kepada umat di Filipi juga, bersukacitalah. Kukatakan sekali lagi, bersukacitalah. Karena apa? Tuhan dekat. Tuhan menyertai kita. Apapun bisa menimpa, tetapi kita lebih seperti orang pemenang. Karena Tuhan yang mengasihi kita, mencurahkan kasih-Nya dalam hati kita oleh kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Demikian, Marita, maka semoga kalau kita makin menyadari kehadiran Roh Kudus lewat hidup doa, caranya itu. Ya, dan novena, mohon karunia Roh Kudus, ikutilah baik-baik. Itu juga satu cara supaya kita betul-betul makin dapat terbuka dan merasakan, menghayati kehadiran Roh Tuhan itu. Boleh dikatakan, siapa yang sudah memiliki Roh Tuhan, yang memiliki semuanya. Tidak perlu takut. Apapun, apa itu penderitaan atau apa, seperti Rasul Paulus.
Ya, tidak ada bandingnya dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kita kelak. Itulah pengharapan Paulus, karena betul-betul hidup dipimpin oleh Roh. Itu yang namanya spiritualitas. Hidup dipimpin oleh Roh, punya spiritualitas. Tidak merasa takut, tetapi lebih dari itu penuh sukacita, penuh semangat untuk maju dalam kehidupan kita yang tentu ada tantangan, ada bebannya, ada kesulitan, bahkan ada penderitaannya. Tapi di tengah-tengah itu, kita semangat, maju terus, penuh sukacita, seperti Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya. Itulah hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus, hidup yang diberkati. Demikian, Marita. Ya, terima kasih Pastor. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usahlah jumpa kita hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Maka Pastor Yohanes Budi Raharjo SDB dan saya Bernadette Marita undur diri dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Pastor Budi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa sumber kebahagiaan, dalam misteri Paskah Putramu, Engkau mengubah maut menjadi sumber hidup. Semoga pertukaran suci ini membantu kami dalam kehidupan sekarang dan mengantar kami ke dalam sukacita kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor. Kembali. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.